kubur. Kayak pakai kita meniti titian sirat, yang lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut aja Rasulullah. Maka di higa-higanya itu ada pengait, jadi kalau orang di jalan itu pengait itu, bergerak itu. Ada anjing yang mengkokok, ada malaikat, tantangan itu kan kayak itu orang, kayak di diam-diam itu kan kayak itu ya, dia melewati suatu, pasti ada tantangan, bila yang lolos itu kawan. Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam mengatakan bahwa keterangan Rasulullah SAW bahwa titian sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, itu kata beliau hanya untuk mendekatkan pemahaman kita betapa ngalihnya titian sirat. Padahal kenyataannya nanti titian sirat itu jauh lebih ngalih daripada itu. Itu hanya untuk mendekatkan aja. Sebab namarannya akhirat itu karena kau digambarkan, karena kau dikisahkan baik nikmatnya ataupun adabnya. Tentang kenikmatan surga, nanti apa aja kita mengisahkan kenikmatannya, hakikat surga jauh lebih nikmat daripada itu. Begitu juga dengan ada siksa di dalam api neraka. Kayak aja kita menggambarkan betapa susahnya, betapa sakitnya. Ketahuilah kenyataannya jauh lebih susah dan lebih sulit daripada. Cuma untuk mendekatkan pemahaman kita saja. Mudah-mudahan kita selamat. Kedua kaki kita ini kan nanti akan menginjak titian sirat. Nah, orang yang melintasi sirat itu kata Rasulullah, ada yang seperti angin berhembus, ada yang secepat kilat langsung sampai, ada yang seperti, ada yang dalam keadaan berkendaraan, itu anunya apa waktu di dunia kayak orang berkorban. Ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, bahkan ada yang merangkak, kata Nabi zahfan, yang zahfan, dia berjalan dalam merangkak. Entah kita nanti nang mana, dan kita kadang boleh udah barang aja berjalan di situ keting tahun banyak episode kayak paling sampai kalau boleh gitu. Kita harus paling laju, kita harus memilih level yang pertama, yaitu secepat kilat yang murru ala sirat al-barqi, melintasi sirat secepat kilat. Nah, maka oleh karena itu kita cari amalannya. Bila kita sudah tahu, kita amalkan dengan istiqomah dan keikhlasan. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat ketika berada di titian sirat, kita melintasinya secepat kita. Dalam dunia fantasi ada manusia yang coba dalam siapa ngarannya? The Flash. Oh, ngaran aja Flash. Waduh, lagi buat naik. Tapi itu dustainya bang. Dan ada pang manusia di dunia namanya pelajuan Flash. Kalau versi kartunnya ada animasi namanya Sonic. Aju juga tahu kena melintasi sirat lagi juga kasih Flash. Kamu cawat di luar, melintasi Superman, Superman, Flash. Orang cawat itu di dalam, ini di luar. Nah, itu aneh aja. Mudah-mudahan kita selamat nanti. Ya Allah, berat benar kalau kita membayangkannya. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kita agar selalu mengingat kematian, mengingat alam akhirat. Ujar Nabi,
Kalau kalian lebih banyak mengingat perkara-perkara akhirat, pasti kalian itu banyak menangis daripada tertawa. Kenapa? Karena apakah aku selamat? Jawaban kan aneh. Orang ketawa itu kan orang selamat sudah, sedangkan dia tidak tahu itu kan. Apakah selamat atau tidak tahu itu. Dan itu pasti. Jadi yang kita sampaikan ini bukan kayak fantasi, bukan cerita dongeng, bukan khayalan, fiktif, ada sesuatu yang pasti. Orang beriman itu dia percaya kepada yang baik. Apabila meragukan ada juga adakah sirat, ada juga alam mahsyar, itu dia keluar daripada keimanan. Bahaya itu. Kenapa? Karena ini termasuk cabang keimanan, masalah usuliyah bukan furu'iyah. Ada juga ke alam akhirat, ada juga ke surga. Nah itu bahaya tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi titian syarat ini luar biasa ngalihnya. Ulun pernah mendamar panjangnya itu 1500 tahun. Cuma sampai saat ini belum ketemu lagi keterangan kitab yang menyebutkan dari mana. Cuma pernah mendalam ya. Jadi 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Tidak. Nah, cuma belum sampai saat ini belum ketemu lagi ya kitab yang menjelaskan itu. Kalau ada kumina sya'rah wa ada kumina sayfa dari hadis Nabi. Kemudian ada anjing, ada pemain, ada malaikat yang mengganggu orang yang melewat dari hadis Nabi SAW. Di bawahnya api neraka, yang orang melintasi seperti angin, secepat kilat, seperti orang yang berlari, berjalan biasa, merangkak. Itu dari hadis Nabi SAW. Ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para alim ulama supaya kita diberi kemudahan ketika meniti titian siratal mustaqim. Mulai daripada amalan yang paling mudah, ringan, nyaman, sampai yang paling alim. Amalan yang paling ringan disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Barang siapa membaca tiap-tiap lepas sembahyang fardu, asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun, maka nanti sirat itu akan melebar. Apa tadi bacanya? Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Biasanya dibaca apabila ini biasa dibaca limbah doa pertama biasanya. Bagusnya orang perhatilah. Jadi orang tua kita bahari menyusulkan doanya itu supaya tak baca terus limbah tentang sembahyang. Yang memang dalam kitab Nuzhatul Majalis limbah tentang sembahyang dibaca. Biasanya dibaca itu 4 kali biasanya. 4 kali biasanya. Kan bagus benar itu. Ustaz Tarifah kenapa kan dibaca? Karena kita ngejar waktu, kejar tayang ya. durasi dibuatnya. Artinya biar malam-malam ada kegiatan, doanya 2 kali itu dibaca, itu bagus. Nah maka pada siapa membaca itu tiap-tiap lepas sholat fardu, dikatakan dalam kitab tersebut Allah lebarkan, Allah jadikan lebar titian sehat. Nah artinya melebar itu nyaman daripada yang halus, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang itu mamri. Tapi melebar nyaman. Sehingga dikatakan
kemudian sirat itu nya berubah-ubah, disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah-ubahnya tergantung siapa yang melintas di atasnya. Apabila orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, orang yang tidak punya dosa dan tidak pernah melakukan maksiat, maka sirat itu mudah baginya bersahabat dengan. Sudah jambatannya melebar, orang pun melintas secepat kilat. Nyaman banget. Itu amalan yang paling nyaman, bacaan aja.